Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Tabahta, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Palangkaraya dengan NIM 05517614. Untuk hari ini saya akan melakukan tugas praktik manajemen agribisnis, yaitu praktik ini 1, analisis pendapatan dan keuntungan, dan praktik ini 2, yaitu analisis laporan keuangan. Untuk tempat praktik saya hari ini adalah usaha tani perkebunan, yaitu Koperasi Perkebunan Sampurna Mandiri yang terletak di Desa Danabuntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Untuk hari ini saya sudah melakukan perjanjian dengan salah satu pengurus di Koperasi Perkebunan Sampurna Mandiri. Untuk selanjutnya saya akan melakukan sesi wawancara dengan anggota dari koperasi tersebut. Oke Pak, sebelumnya kita perkenalan Pak, nama Pak siapa? Rianto Pak. Saya Irfan Pak. Pak Rianto sebagai apa Pak? Kalau saya sebagai admin. Sebagai admin di Koperasi Sampurna Mandiri ya Pak. Ya. Untuk di sini saya akan mewawancara Pak Rianto. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama saya akan menanyakan tentang analisis pendapatan dan keuntungan Pak. Untuk yang pertama itu penerimaan usaha tani Pak. Untuk pendapatannya Pak biasanya per bulan berapa Pak? Untuk pendapatan per bulan itu relatif sih Pak. Relatif. Ya relatif. Karena tergantung untuk hasil dari kebun juga. Ya, tergantung dari produksi yang Tergantung keluar. ya produksi buah. Iya. Biasanya Pak berapa Pak? Untuk bulan kita contohkan bulan ini atau Bisa bulan ini atau bulan lalu Pak? kalau untuk bulan ini kemarin itu dapat hasil 2.600.000 2.600.000 per anggota ya per Pak? anggota. Kalau total keseluruhannya Pak pendapatannya per bulan itu biasanya Kalau untuk keseluruhan ya 1 M ya. 1 miliar lebih ya Pak untuk bulannya. Dan jumlah anggotanya tadi 501 orang. Iya. 501 orang. Nah, selanjutnya Pak, tadi pendapatannya ya Pak sekitar 1 miliar lebih ya Pak sebulan. Nah, di sini ada pengeluaran usahanya nggak Pak? Misalkan koperasi itu punya biaya pajak yang harus dibayarkan Pak, ada nggak kira-kira Pak? Ada Pak. Ada ya. PPH, PBB. Berapa itu? Ya tergantung dari kita kan menunggu dari pajak. Oh iya, biaya tagih pajak ya. Biaya tagih pajak baru kita melakukan pembayaran Pak. Kemudian ada pinjaman juga ya, pinjaman ke bank ya. Pinjaman ke bank yang Ada ya. Untuk iuran Pak, ada nggak iurannya? kalau untuk iuran itu kalau disebutnya di anggota koperasi itu simpanan wajib Pak. Simpanan wajib ya, Ya. bukan iuran ya. Iuran. Sebutannya ya. Ya, Kurang lebih sama konsepnya ya Pak. konsepnya sama. Kemudian bangunan pertanian di sini aset-asetnya apa aja Pak? Kalau untuk saat sekarang hanya kantor ini aja sih. Sementara masih kantor ini aja. Iya, masih kantor ini. Terus di sini ada permajaan atau landscaping nggak Pak, di kebunnya? Kalau sekarang belum Pak. Belum ada ya. Belum ada, karena kan kita tahun tanam itu 2010. Belum ada ya. Belum. Nah, kemudian di sini Pak ada kegiatan pemupukan. Ada ya. Ada kegiatan monitoring hama penyakit tanaman ada juga ya Pak? Ada juga ya. Oke Pak. Untuk selanjutnya ada biaya perawatan akses jalan? Perawatan akses jalan ada Pak. Ada ya. Kemudian untuk biaya administrasi dan peralatan itu ada juga ya Pak? Ada juga ya. Iya. Mungkin nanti saya izin melihat rincian biaya dan pendapatannya di data Bapak nanti Ya bisa. untuk laporan saya. Nah, kemudian sih Pak, selanjutnya saya akan mempertanyakan tentang laporan keuangan di sini Pak. Laporan keuangan yang pertama kas. Ini rata-rata kas yang tersedia di koperasi untuk operasionalnya ada berapa Pak kira-kira rata-rata? Ada sih Pak, cuman saya kurang ingat. Nanti lah dilihat di laporan aja. Belum nggak ingat ya Pak? Iya. Kemudian ada surat berharga nggak? Misalkan koperasi ini punya tabungan gitu.
selain kantor, misalkan kebun, selain kebun, Hanya itu aja Pak. sementara itu aja ya, Pak. Sementara ini itu aja. Untuk alat-alat kerja tapi ada ya Pak. Kalau alat tentunya ada Pak. Ya, mungkin nanti saya izin melihat dan kira-kira kita perkirakan berapa nilainya ya Pak. Kemudian untuk utang di bank, koperasi kira-kira ada utang di bank kira-kira ya? Iya, pasti ada Pak. Pasti Karena ada. biaya awal. Biaya awal ya Pak. Iya. Oh, kegiatan koperasi ya Pak. Iya. Selanjutnya ada utang yang harus dibayar dalam 1 tahun ke depan Pak, ya. Berarti ada ya Pak, karena ada pinjaman Iya, utang ada. ya, ke bank ada ya Pak. Oke. Ke bank sama pajak juga sih Pak. Kalau dan pajak ya. Di sini ada jumlah simpanan pokok. Berapa jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggota Pak biasanya? Ya tinggal kita kalikan aja Pak untuk per anggota taninya kan misalnya 39.000 Iya, Pak. kali 500 satu. Oh, 39.000 ya Pak. Berarti dalam sebulan tuh tadi Pak pendapatannya koperasi ini bisa sampai 1 miliar lebih ya Pak? Bisa. 1 miliar lebih ya, Ya. rata-rata ya Pak. Enggak juga sih Pak. Kadang sampai di bawah 1 miliar ya? Kadang ya di bawah. Juga 1 miliar ya Pak. Sesuai dengan inilah produksi Iya, TBS-nya ya. produksi dan penjualan untuk TBS itu sendiri Pak. Nah, kemudian di sini Pak saya izin untuk melihat data laporan keuangannya Pak. Ya 2 tahun terakhir mungkin Pak. Di sini nanti saya ingin melihat kas ada berapa, kemudian surat berharganya, ada biaya utangnya berapa, kemudian persediaan barang ataupun stok alatnya itu ada berapa gitu. Iya. Nah, saya izin untuk melihat data itu Pak. Sementara itu aja Pak wawancara saya dengan Bapak. Mungkin di kesempatan lain jika ada yang harus saya pertanyakan, saya akan izin berkunjung lagi Pak di koperasi ini Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak sudah berkunjung. Iya Pak. Baik, itu tadi hasil wawancara saya dengan Bapak Arianto selaku sebagai admin di Koperasi Sampurna Mandiri dengan luas lahan sekitar 796 hektar yang terletak di Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.